Salatiga, bagaimana meraih cita-cita, ya, mewujudkan cita-cita, ya, dimulai dari mimpi, ya, mimpi dulu, ya, niat, niat dan bermimpi, gitu ya, baru proses menuju cita-cita. Lah, anak-anak kami ini luar biasa, Ustadz, ya, terus semangatnya belajarnya, kalau sudah sapa seger begini, harus, ya, harus kita tanamkan habit, menjadi habit yang istiqomah tentunya. Terima kasih dari saya, cukup sekian pengantarnya. Serahkan pada Ustadz Mutakin. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. atas pengantarnya, motivasinya kepada kita semuanya. Semoga Bapak di Palembang ya, semoga sehat, berkah semuanya. Amin, Terus amin, amin. selanjutnya kita masuk ke acara yang berikutnya adalah pencerahan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Nova Firnia Ilmawan langsung dari Lisbon, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Portugal. Sangat luar biasa yang mungkin kita di pagi ini kita jam 5 Mas Nova masih setengah malam Mas ya. Untuk itu waktu dan tempat kami aturkan, monggo Mas Nova pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Ustadz Takin atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sutomo MAG, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Salatiga. Yang saya hormati Ustadz Mutakin, pengasuh, Ustadz dan guru di SMP Muhammadiyah Salatiga. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, pengasuh, Ustadz dan Ustadzah di SMP Muhammadiyah Salatiga, dan juga Bapak Ibu wali santri, wali murid, dan yang saya sayangi adik-adik santriwan dan santriwati, siswa dan siswi SMP Muhammadiyah Salatiga yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur dan saya mengirimkan salam ukhuwah yang global, ukhuwah Islamiyah dari Portugal, dari bumi Andalusia, ujung barat Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ujung barat Eropa, kalau adik-adik saat ini sudah habis sholat subuh ya, sudah selesai sholat subuh, di sini baru jam 11:15 malam, 23:15 malam. Berarti berapa jam selisihnya? Selisihnya 6 jam. Selisihnya 6 jam. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah, kita saat ini menjadi saksi kebesaran Allah, adik-adik semuanya ya, di mana ternyata sepanjang waktu bumi Allah ini berputar dengan pergantian siang dan malam. Ketika di sana sholat subuh, di sini baru sholat isya. Ketika di sana sholat duha, di sini sholat tahajud. Ketika di sana sholat duhur, di sini di Portugal ini sholat subuh. Jadi ternyata adik-adik kita menjadi saksi kebesaran Allah Subhanahu wa taala lewat forum ini, lewat pengajian Ahad pagi ini, kita sama-sama menyaksikan fenomena itu. Jadi saya kabarkan dari sini, di sini baru setengah 12 belum ada malam ya. Di sana adik-adik menjelang, sudah matahari sudah terbit. Di sini masih gelap. Tadi beberapa saat yang lalu Pak Sutomo sholat subuh di masjid dan adik-adik juga. Artinya apa? Masyarakat Islam di Indonesia bertasbih, mengagungkan Allah lewat sholat subuh, lewat zikir, lewat bacaannya. Di sini, di Portugal juga, tapi sholat isya, sholat maghrib, sholat isya. Di sini sholat isya itu baru jam 9 malam. Sholat maghribnya baru jam
7:30 malam. Itu baru azan maghrib saat ini. Jadi terus berputar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim Inilah seperti kita yang sama disampaikan bu oleh kenapa emangnya? ayat dari Quran surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir. Masya Allah, Alhamdulillah. Saat ini, pagi ini kita menjadi saksi dan marilah kita saksikan bersama-sama, kita hayati betapa kebesaran Allah ini ada dan nyata. Alhamdulillah, adik-adik yang berbahagia, pagi hari, sapa seger, Sabtu pagi, semangat gembira. Makanya dengan tema tersebut saya mengajak adik-adik semuanya untuk bergembira ria. Jangan bersedih, karena apa? Karena gembira itu dekat dengan syukur. Karena gembira itu bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai siswa, adik-adik yang saat ini sedang tholabul ilmi, maka saya juga mengajak adik-adik dan pasti juga Ustadz dan Ustadzah di sekolah SMP Muhammadiyah Salatiga juga demikian, mengajak adik-adik untuk bergembira ria dalam belajar. Bagaimana supaya kita bergembira ria dalam belajar? Adik-adik, saya mau tanya, apakah saat ini gembira dalam belajar? Boleh menjawab kalau ada yang mau menjawab. Gembira nggak dalam belajar? Gembira, Gembira gembira ya. lah. Alhamdulillah. Memang harus bergembira dalam belajar. Kenapa? Karena dengan bergembira itu maka kita akan rileks ya, tidak tegang. Bagaimana supaya adik-adik supaya selalu bergembira? Maka kita harus memulai setting mindset dalam pikiran kita, menetapkan tujuan belajar yang benar. Sebenarnya tujuan belajar kita itu untuk apa? Adik-adik, saya boleh bertanya, tujuan kita itu untuk apa? Saya bisa Pak. Boleh silahkan menjawab, tujuan Ini belajarnya Pak, untuk apa? agar Siapa namanya? Mas siapa? dalam pelajaran itu kita Muhammad Javier, Muhammad Javier. Namanya dari Spanyol ya, ini Javier. Muhammad Javier. panggilannya Ya, Javier. silahkan. Javier. Kalau orang Spanyol bacanya Javier. Muhammad Javier. Ya, silakan Muhammad Javier. Apa Jadi Pak, tujuan Muhammad Javier dalam belajar? dalam pembelajaran kita itu kita dapat mendapatkan sebuah ilmu, seperti ilmu yang bermanfaat dalam keagamaan maupun pendidikan, seperti menguatkan iman dan memper, itu membuat akal lebih bisa bisa mencerna semua ilmu yang diberikan oleh guru saat bersekolah. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya terharu. Salut dengan teman-teman dari yang diwakili oleh Muhammad Javier. Ini adalah hasil didikan SMP Muhammadiyah. Ustadz Sutomo dan Ustadz Mutakin dan Ustadz-Ustadz yang lain. Saya sangat terharu. Jadi memang kita dalam menetapkan tujuan untuk belajar itu benar seperti yang disampaikan oleh Muhammad Javier untuk ilmu ya. Jadi jangan 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 salah tujuan. Kenapa untuk ilmu? Karena menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim ya. Karena ilmu itu adalah sebuah cahaya dan cahaya Allah itu diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Masya Allah. Terima kasih Muhammad Javier. Tujuannya jelas ya. Jadi kita harus menuntut ilmu karena untuk kita belajar ini untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Adik-adik yang saya cintai, kalau
menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Berarti ketika kita menuntut ilmu, berarti kita juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa adik-adik balasan dan imbalan yang sedang disiapkan bagi anak atau kita yang menuntut ilmu? Di dalam Quran surat Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah di dalam sebuah majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini adalah janji Allah, dan janji Allah itu pastilah benar. Orang-orang yang ditinggikan derajatnya ternyata kalau kita amati di dunia ini adalah orang-orang, satu, yang mereka memiliki keimanan, dan yang kedua, mereka memiliki ilmu. Nah inilah coba. Ini adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya dunia akhirat oleh Allah. Ada orang yang ditinggikan derajatnya karena dia menguasai ilmu. Tapi dia tidak beriman. Allah tinggikan derajatnya di dunia, tapi belum tentu ditinggikan derajatnya di akhirat. Namun bagi orang-orang yang berilmu, yang beriman, dan kemudian berilmu, insya Allah Allah akan tinggikan derajatnya di dunia wal akhirah. Jadi niatnya harus benar ya, adik-adik. Ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban, dan itu adalah perintah Allah. Kita awali niatnya dengan benar, yaitu niat belajar adalah untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, maka sami'na wa ata'na. Kemudian kita set niatnya harus lurus untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, dan kemudian insya Allah nanti Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di dunia, dan ketika kita juga memiliki iman, insya Allah di dunia wal akhirah Allah akan tingkatkan derajat kita beberapa derajat. Ya adik-adik. Ya, ini saya ulangi sekali lagi, bagaimana supaya kita memiliki tujuan yang benar, maka niatnya pun harus benar. Niat belajar itu bukan untuk apa? Untuk mungkin saya ingin juara. Ya boleh, itu juga sebuah tujuan. Tapi tujuan yang utama adalah niat untuk mendapatkan ilmu. Karena kalau niatnya adalah untuk mendapatkan ilmu, insya Allah bonusnya nanti adalah adik juara. Atau niat untuk belajar untuk supaya bisa mendapatkan universitas yang terbaik. Ya, itu juga sebuah tujuan yang mulia. Tapi ilmu adalah landasan utama tujuan dan niatnya. Jadi, marilah bersama-sama kita luruskan niat dalam belajar untuk mendapatkan ridho Allah, mencari ilmunya dan karunia-Nya di muka bumi. Adik-adik, jangan khawatir. Ketika adik-adik sedang belajar, apakah adik-adik sedang kadangkala mengalami kelelahan, kesulitan, ataupun adik-adik mengalami apa itu yang disebut putus asa? Apakah ada yang pernah mengalaminya? Pasti pernah ya. Setiap orang yang sedang belajar, kadang dia menjalaninya, kadang mengalami kesulitan. Ya, biasa itu. Akan tetapi kita harus ingat ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan bahwasannya
yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Muslim, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang sedang mengambil jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, kira-kira surga itu indah, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kenikmatan. Itulah gambaran surga yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Dan surga itu di mana? Apakah hanya ada di akhirat atau juga ada di dunia? Wallahu alam bisawab. Banyak orang bilang surga itu juga ada di dunia, kenikmatan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah pesan yang memotivasi kita semua adik-adik. Surga itu adalah puncaknya kenikmatan. Dan barang siapa yang sedang menuntut ilmu, maka Allah juga akan memudahkan baginya untuk mendapatkan surga. Kenikmatan, entah itu di dunia dan di akhirat. Masya Allah, ini adalah sebuah penghibur bagi kita sekaligus motivasi bagi kita. Jadi kalau ketika kita sedang mengalami kesulitan dalam belajar, wah ini hafalan banyak sekali, capek terhadap tugas-tugas, ingat ya, kita sedang meniti sebuah jalan menuntut ilmu. Dan Allah juga sedang lapangkan bagi kita jalannya menuju surga. Nah, itu yang harus kita ingat bersama-sama ya, adik-adik. Jadi kita selalu merasa kuat, selalu merasa enjoy. Nah, ini adalah kunci juga untuk belajar, untuk apa? Untuk belajar enjoy. Dengan demikian, ketika kita mengingat hal itu, maka kita harus merasa enjoy, merasa suka, merasa betah, fokus. Jika kita merasa enjoy, senang, maka kita tidak akan terburu-buru dalam belajar. Menikmatinya tidak berat, dan jika menemui kendala tidak mudah patah. Ya. Karena apa? Tujuannya ilmu, tidak tergesa-gesa. Ilmu dimasukkan ke dalam pikiran, ilmu dimasukkan ke dalam hati, maka insya Allah kita akan menikmatinya, tidak tergesa-gesa. Ada mungkin yang bilang belajar itu hanya di usia sekolah. Belajar itu hanya ketika kita belajar di bangku sekolah, SMP ataupun SMA. Oh, ternyata kalau adik-adik mau melihat, ternyata tidak hanya adik-adik yang belajar. Mungkin Pak Ustadz Takin juga sedang belajar. Saya yang ada di sini juga sedang belajar. Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Sutomo, juga sedang belajar. Semuanya sedang belajar. Ternyata belajar itu sepanjang hayat. Jadi jangan tergesa-gesa. Enjoy, mindful. Apa itu mindful? Mindful itu ya menyadari dengan sepenuh jiwa bahwa kita sedang melakukan sesuatu atau khusyuk. Nah, kalau adik-adik sedang belajar, ya sadari dengan sepenuh jiwa kita ini sedang belajar. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, pahami. Kalau belum hafal, belum paham ya diulang lagi. Kalau belum paham ya kemudian dicoba lagi, ditanyakan kepada guru, gitu terus. Jadi jangan menyerah, enjoy. Harus senang, harus suka, harus fokus dan tenang. Insya Allah ilmunya akan masuk. Insya Allah ilmunya akan berkah. Dengan niat yang tulus, dengan niat yang lurus untuk mendapatkan dan melaksanakan perintah Allah, dinikmati, enjoy, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dari Allah, ilmu yang murni dari Allah. Nah, kemudian adik-adik, ilmu-ilmu apa saja yang mungkin harus kita pelajari? Ya, ilmu-ilmu apa saja yang harus kita pelajari? Apapun ilmunya. Yang pertama tentunya adalah ilmu agama, karena ilmu agama adalah pondasi, basic, dan adik-adik harus sangat bersyukur. Kenapa bersyukur? Adik-adik bersekolah di sebuah SMP yang sangat memperhatikan dengan detail, yang sangat memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu agama, ilmu pondasi. Tidak hanya kurikulum umum, kurikulum agama di SMP Muhammadiyah Salatiga ini juga diberikan perhatian yang sangat besar. Adik-adik harus bersyukur dan adik-adik harus menikmati, harus menyerap dengan baik ilmu agama. Karena ilmu agama adalah pondasi. Pondasi itu di mana letaknya?
Pondasi itu letaknya di bawah, nggak kelihatan. Tapi dia menopang bangunan yang berada di atasnya. Maka kalau pondasinya kuat, setinggi apapun bangunannya tidak mudah roboh. Kalau pondasinya tidak kuat, ketika nanti adik-adik menumpuk pondasi itu dengan bangunan, adik menerima ilmu-ilmu lain yang lebih tinggi, mudah goyah. Untuk itu, di usia adik ini adalah usia yang emas. Maka ilmu agama dinikmati dalam belajar, diperdalam, insya Allah itu akan selalu menancap di dalam hati dan pikiran adik. Ya, adik-adik semuanya. Tanpa adik-adik sadari, jika itu diperhatikan dengan betul-betul, dikuatkan, ilmu agama ini akan terus kepakai menjadi pondasi yang kuat bagi adik-adik. Kemudian ilmu-ilmu yang lain, apapun itu, matematika, sains, teknologi, dan apapun yang adik sukai dan minati, silahkan dipelajari sesuai dengan hobi, sesuai dengan minat. Silahkan dikembangkan dan dipelajari. Seperti yang kita ketahui, ilmu-ilmu yang berkembang sekarang, pondasi-pondasi ilmu tersebut yang merumuskan adalah banyak dari ilmuwan-ilmuwan muslim. Ilmuwan-ilmuwan muslim dari abad ke-8 yang mereka hidup di tanah Andalusia, di Spanyol, Portugal, di Cordoba. Nah, itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang merumuskan teori dasar dari keilmuan yang saat ini berkembang begitu pesat. Kenapa mereka yang dipilih oleh Allah untuk menjadi perumus dari ilmu-ilmu tersebut? Karena mereka memiliki ilmu pondasi agama, ilmu syariat yang sangat kuat. Rata-rata para ilmuwan itu paham betul dengan Al-Quran. Mereka hafal ribuan hadis. Sehingga apa? Pondasinya sangat kuat. Hati dan jiwa mereka bersih dan sangat mudah untuk menerima petunjuk dari Allah. Maka ketika mereka mendapatkan petunjuk ilham dari Allah, mereka mampu merumuskan teori-teori ilmu pengetahuan yang menjadi pondasi dasar ilmu pengetahuan modern seperti yang saat ini kita kenal. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, mereka yang lahir baik di abad ke-8, ke-9 Masehi di Spanyol ataupun di abad ke-12 di Baghdad, mereka semua adalah alim dan sekaligus ulama. Ulama yang alim. Mereka paham ilmu agama, mereka juga sangat paham tentang ilmu-ilmu umum. Apapun bidang, disiplin, dan disiplin ilmunya. Jadi mari kita jadikan mereka inspirasi. Inspirasi untuk belajar. Bagaimana kita mengambil hikmah, ibrah, dan inspirasi dari para ilmuwan-ilmuwan tersebut. Kemudian ilmu apa lagi, Dek, yang juga sangat penting untuk dipelajari saat ini adalah ilmu bahasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini dengan kebesaran maha kebesaran Allah, dengan kehendak dan iradahnya, Allah telah menjadikan umat manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tersebar di seluruh dunia. Mereka memiliki karakter, memiliki culture, budaya yang sangat berbeda-beda. Dan bahasanya pun juga berbeda-beda. Tidak usah jauh-jauh. Di Indonesia, di negara kita, di tempat kita, di satu pulau aja ada beberapa suku yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Kalau kita berpindah pulau, lebih banyak lagi suku yang bahasanya pun beda. Kita bersyukur para pendiri bangsa kita memiliki sebuah kesepakatan menggunakan sebuah bahasa.
yaitu bahasa Indonesia. Sehingga kita tidak kesulitan untuk saling berkomunikasi dan mengenal satu sama lain dengan bahasa Indonesia. Bayangkan kalau kita tidak memiliki bahasa nasional, bahasa persatuan bahasa Indonesia, maka ketika adik-adik pergi ke misalnya kemana, ke Bandung, kalian nggak akan bisa berkomunikasi kecuali harus bisa belajar bahasa Sunda. Kalau kalian pergi mungkin ke Kalimantan, harus belajar bahasa Banjar. Ke Lampung harus bahasa Lampung dan sebagainya. Tapi kita bersyukur ada bahasa Indonesia. Dengan begitu kita saling mengenal. Nah, dalam skup yang lebih luas, dalam sebuah perkembangan dunia yang sudah sangat modern sekarang, di mana sudah tidak ada batas, seperti saat ini kita menjadi saksi, saya di Portugal yang letaknya itu jauh di ujung barat benua Eropa, dan adik-adik di Asia, di Indonesia, kita bisa saling terkoneksi dengan sebuah perangkat Zoom live saat ini. Nah, ini adalah sebuah bentuk zaman yang sangat global. Dan kebutuhan dari zaman global di mana setiap perbatasannya sudah tidak sulit untuk ditembus adalah bahasa. Adik-adik perlu belajar bahasa. Bahasa apapun itu yang adik sukai, yang adik minati. Bahasa Arab sebagai bahasa yang akan menjadi senjata kita dalam membedah agama, ilmu-ilmu syariat, bergaul dengan sesama muslim di lingkungan di daerah Arab dan sebagainya. Begitu banyak orang-orang bertutur bahasa Arab. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, di mana juga sangat banyak orang bertutur kata dengan bahasa Inggris juga sangat penting. Bahasa apalagi? Bahasa Mandarin mungkin, di mana sekarang saat ini Cina adalah salah satu raksasa dunia di bidang ekonomi, di bidang teknologi, atau bahasa Jepang, ataupun bahasa Spanyol sebagai salah satu bahasa internasional juga, di mana hampir juga seluruh orang-orang di daratan Amerika Latin berbahasa Spanyol, ataupun juga mungkin bahasa Portugis, ya. Bahasa Portugis juga banyak yang bertutur, maka itu penting sekali. Apapun itu adik-adik, jika ingin melihat dunia ini dalam skup yang lebih luas, maka belajar bahasa adalah sebuah keharusan. Jangan puas dengan hanya satu bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa atau bahasa apapun. Cobalah untuk belajar bahasa-bahasa yang lain supaya kita mampu mengenal budaya. Karena ini adalah perintah Allah. Perintah Allah di salah satu di ayat ini adalah untuk saling mengenal. Dan bagaimana kita mengenal kalau kita tidak memiliki kemampuan berbahasa? Nah, adik-adik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi kita untuk meluruskan niat untuk belajar. Memberikan kekuatan kita untuk selalu bersabar dalam setiap ujian pembelajaran. Insya Allah belajar itu sepanjang hayat. Jadi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti untuk membaca, karena ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, bacalah. Membaca tulisan, membaca fenomena, membaca apapun, memperhatikan dan menginternalisasi di dalam tubuh kita menjadi sebuah ilmu yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, petunjuknya dan jalan kepada kita untuk dijadikan orang-orang ahli ilmu yang nantinya menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia, bagi sama kita. Khairun nasi anfa'uhum linas. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat bagi sesama. Dan itulah sebaik-baik manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sedikit pemaparan dari saya. Kalau adik-adik perhatikan di dalam slide yang saya buat, ini adalah backgroundnya adalah gambar-gambar yang ada di Portugal dan Spanyol. Kecuali ya ini adalah sebuah gambar yang namanya Torre de Belém. Torre de Belém ini saya tinggal tidak jauh dari sini. Ini adalah titik nol pelayaran orang-orang Portugis saat itu.
Jadi ini adalah gerbang kota Lisabon di abad ke-15. Saat itu ketika para pelaut Portugal ingin berlayar ke negeri timur, titik nolnya di sini, kepabeanannya di sini, didata di sini. Oh, kapal ini mau berangkat menuju samudra. Nah, kemudian ini juga salah satu pemandangan di sini di Portugal. Adik-adik kalau mau melihat ini secara langsung, silahkan datang ke sini. Nah, ini adalah Masjid Sentral Lisbon. Nah, ini di Lisbon itu saat ini juga ada komunitas Muslim Kota Lisboa. Jumlahnya kurang lebih untuk seluruh masyarakat Portugal itu sebesar 70.000 Muslim yang bermukim di seluruh Portugal. Dari mana saja mereka? Ya, mereka adalah orang-orang Portugal yang berasal dari berbagai suku. Karena Portugal itu dulu adalah negara penjelajah, penjelajah, penjelajah ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang tinggal di Portugal, yaitu dan termasuk jajahan-jajahan Portugal itu tempat-tempat yang disinggahi Portugal itu banyak sekali orang Muslimnya, qadarullah ya. Ada di Afrika, di Cabo Verde, di Angola, di Mozambik, itu banyak sekali orang Muslim dan mereka sekarang datang ke Portugal menjadi warga negara Portugal. Membangun masjid. Nah, masjid ini dibangun oleh komunitas Muslim di Portugal tahun 1984. Sekarang kalau setiap Jumat jamaahnya membludak sampai tidak cukup masjidnya. Saking banyaknya dan saking ininya apa taat bukan taat ya, iya taat masyarakat Muslim di Portugal itu masih sangat memegang syariat. Mereka datang ke masjid untuk sholat Jumat, mereka datang untuk berjamaah, sehingga Masjid Raya Lisbon itu setiap Jumat berjubel-jubel karena banyaknya para jamaah. Kemudian juga dari India, dari Pakistan. Nah, ini adalah yang bangun adalah komunitas Muslim. Nah, ini kalau adik lihat itu ini foto asli. Itu ada tulisan Arabnya. Itu adalah sebuah benteng yang dibangun oleh bangsa Moor. Bangsa Moor sebutan orang-orang Portugal. Itu bangsa Maroko. Dulu bangsa Maroko itu hidup di Portugal. Nah, ini adalah benteng peninggalan bangsa Moor, bangsa Maroko sejak abad ke-7 Masehi, 7 atau 8 Masehi. Nah, kalau ini adalah Mezquita Katedral Cordoba, Mezquita Cordoba, Masjid Cordoba. Masjid Cordoba itu masih ada kaligrafi di dalamnya. Itu ada tulisan Arab di sini. Nah, ini adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah mihrab imam. Imam dulu sholat di sini. Kapasitasnya konon mencapai 50.000 atau 5.000 gitu ya. Saya agak ini. Dan ini adalah mihrab imam di Masjid Cordoba, Spanyol. Nah, bagaimana interior Masjid Cordoba? Inilah interior Masjid Cordoba. Mirip-mirip dengan Masjid Nabawi, yang mungkin yang menjadi inspirasi Masjid Nabawi dalam pembangunan dan renovasinya adalah Masjid Cordoba. Namun sayang saat ini masjid sebesar ini sekarang sudah tidak berfungsi sebagai masjid, yaitu menjadi katedral, menjadi gereja saat ini. Mudah-mudahan suatu saat bisa kembali menjadi masjid. Demikianlah sedikit cerita pemaparan saya untuk adik-adik semuanya. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan membangkitkan semangat untuk belajar dan melihat dunia yang begitu luas dan begitu indah. Baik, Bapak Sutomo, terima kasih atas waktunya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Barangkali adik-adik ingin melakukan sesi tanya jawab, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Terima Allah. kasih Mas Ya. Nova atas pencerahannya, yang intinya mari kita semangat mencari ilmu. Mencari ilmu ini sangat penting sekali karena bekal kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang disampaikan oleh Ustadz Nova banyak sekali tadi. Dari siswa-siswi anak-anakku semua, jika ingin bertanya atau ingin menambah wawasan, dipersilakan. Silakan. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada? Ada yang bertanya? Mas Jafir biasanya Ya, bertanya. mumpung ketemu Mas Nova, Ustadz Nova. Ya,
Pendidikan di Portugal itu seperti apa, Pak? Iya. Apa Mas, diulangi lagi? Apakah Pendidikan sama di seperti yang Portugal. ada di Oh, Indonesia? oh Nah, iya Mas, ini pendidikan di Portugal Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muhammad Javier. Pendidikan di Portugal itu, nah, saya mau cerita ini, anak putri. Jadi putri saya, putrinya saya itu sekarang kelas 4 SD dan yang satu TK. Nah, pendidikannya bagaimana? Kalau saya melihat pendidikan di Portugal itu enjoy, senang, menyenangkan. Jadi anak saya yang kelas 4 itu, dia semangat setiap hari berangkat sekolah. Saya nggak tahu kenapa kok bisa semangat begitu. Dia enjoy ketika berangkat sekolah, dia bilang, ya sama sekali tidak ada paksaan untuk berangkat sekolah. Belajar pun gitu, tidak ada paksaan untuk belajar. Bapak ibunya jadi lebih 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 mudah untuk mengarahkan dalam belajar. Saya bersyukur karena di Lisbon ini ada juga sekolah Muslim. Jadi kedua anak saya itu sekolah di sekolah Muslim. Alhamdulillah. Diajari juga ngaji dan ngaji diajari juga apa namanya doa-doa. Diajari juga kemudian fikih, sejarah dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nggak kalah dengan teman-teman SMP Muhammadiyah Salatiga. Nah, jadi gitu. Jadi para siswa di Portugal itu kalau belajar enjoy. Nah, ini yang coba saya tularkan, adik-adik juga harus enjoy untuk belajar. Karena dengan enjoy itu kayak ilmunya itu tidak dipaksa masuk ke dalam otak dan hatinya. Tiba-tiba sambil bermain, sambil apa, masuk sendiri ilmunya. Jadi hikmah belajar dengan enjoy itu ilmunya mudah masuk. Nah, saya mungkin ada penelitiannya ya, Mas Mutakin ya. Mungkin kenapa kok anak-anak yang enjoy dalam belajar itu mungkin lebih mudah menerima ilmu pelajaran. Jadi adik-adik semuanya supaya enjoy bagaimana? Ya seperti seperti yang tadi saya dalam pemaparan tadi harus menyadari atau mindful, menyadari apa yang sedang dilakukan, yaitu belajar. Jangan terpecah konsentrasinya. Mau pikirannya belajar tapi masih memikirkan apa game atau apa. Game ya nanti kalau mau main game kalau memang ada waktunya ya silahkan kalau diperbolehkan ya kalau diizinkan. Tapi ketika belajar fokus belajar, jangan terburu-buru, mindful, sadari betul kalau adik-adik ini sedang belajar, kemudian hayati. Nah, insya Allah nanti adik-adik akan bisa belajar dengan baik, bisa menerima dengan baik. Di Portugal kurikulumnya pelajarannya sedikit. Saya nggak tahu ya kalau di Indonesia sekarang kurikulum merdeka atau kurikulum apa Pak Masih Sutomo? masih semangat berubah ini, Mas Bapak. Semangat berubah ya. Anak Menteri saya itu Menteri baru. SD kalau kurikulum Portugal pelajarannya cuman ada satu matematika, matematika masih ada, Ya, kemudian bahasa Portugis, ya, kemudian bahasa Inggris, ya. kemudian ada satu pelajaran lagi, namanya apa ya? Tematik gitu Keterampilan. ya. Kayak keterampilan gitu, Mas. Tematik. Oh, Jadi tematik, ya, tematik. pengetahuan tematik ya, hanya Ya. 4 itu pelajaran kurikulumnya, Bapak Sutomo. Hmm. Nanti Jadi tak ya usulkan tentunya Mas Menteri aja nanti. ya, kan sekarang menterinya dari ini ya, bisa Ya, diusulkan. Kemudian ditambah pelajaran madrasah karena sekolah Islam. ya. Ada tarikh, sejarah, ada Hmm. Al-Quran, kemudian ada doa-doa, dan kemudian ada fikih. Nah, itu yang diajarkan di sekolah. Jadi ada 8. Nah, kalau di SMP Muhammadiyah ada berapa, Masih Pak? 13-14 Mas, ya. Nah, 13. Insya Ya, Allah lebih banyak yang didapatkan ya. ya. Alhamdulillah. Itu harus disyukuri adik-adik semuanya. Ya, Jadi ya. itu kalau di Portugal seperti itu, Mas Xavier.
Silahkan kalau mau ada yang tanya lagi, nggak harus tanya tentang Ya, pelajaran juga boleh. Tanya tentang apa? Silahkan adik-adik. silakan. Silakan selain Mas Javier kalau ada yang ingin bertanya dibolehkan atau gimana caranya ke Portugal atau gimana Nah, gitu boleh. itu juga boleh. Ini Silakan. Boleh. Mas Ustadz Nova, kami anak-anak Ya, ini sudah kami bekali SMP Muhammadiyah plus Salatiga ini pakai anu apa membuat paspor ya. Setiap anak kita apa wajibkan untuk membuat paspor. Jadi untuk mulai bermimpi ya, untuk dengan paspor itu akan bisa membuka menjelajah dunia. Dengan paspor semangat menjelajah dunia. Nah, temanya begitu. Karena kalau mau keliling dunia tanpa paspor kan tidak mungkin kan gitu kan. Tapi begitu punya paspor, anak-anak ini punya motivasi belajar sungguh-sungguh, kemudian ya bermimpi untuk ya belajar dimanapun gitu tadi ya. Mungkin motivasinya itu Ustadz Nova ya. SMP Muhammadiyah Plus Salatiga memfasilitasi anak-anak kami dengan paspor itu. Masya Allah. Ya, betul. Ya, bagaimana cara keluar negeri? Yang pertama harus punya paspor. Paspor itu KTP internasional. Iya, KTP betul. kita internasional, paspor. Jadi yang pertama harus punya paspor. Terus yang kedua, bagaimana cara keluar negeri? Nah, cara yang paling dekat dengan adik-adik itu adalah yaitu cari tempat belajar, beasiswa belajar di Portugal. Banyak, tidak hanya Portugal, di Eropa banyak sekali beasiswa. Jadi siapkan bahasa, Hmm. kalau enggak, siapkan basic ilmu agama. Kalau mau ke sini, ke Portugal, siapkan basic ilmu agama. Harus kuat ya. Insya Allah kalau kuat, enggak ada masalah. Kemanapun boleh, kemanapun bisa. Yang kedua, siapkan bahasa. Bahasa Inggris. Kalau mau ke Eropa ya bahasa Inggris itu harus wajib. Kalau Alhamdulillah mau, melaporkan ini Mas Ustadz Nova, ya, SMP Muhammadiyah Plus Salatiga sudah membuat program IGP, International Class Program. Jadi Masya Allah. memang ya kita terus mohon support dan doanya nanti kami terus mengawal ini ya terkait dengan langkah-langkah untuk memberikan langkah semangat, motivasi anak-anak kami dalam menggapai cita-citanya ke luar negeri lah kan. International Masya Class Program ini Allah. alhamdulillah setiap jenjang saat kelas 7, 8, 9 sudah sudah kami buka dan semoga ini menginspirasi yang lain anak-anak nanti semuanya akan menggunakan Inggris. bahasa asing lah untuk Bahasa asing. bilingual ya untuk di sekolah kami nanti harapannya ke depan begitu nggih. Mohon supportnya nggih Mas Alhamdulillah. Nova nggih. Ya, Alhamdulillah ini harus disyukuri dan dimanfaatkan betul-betul fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah, oleh Bapak Sutomo dan juga para guru yang lain. Ini adik-adik harus memanfaatkan secara maksimal karena usia adik-adik ini adalah usia emas ya untuk belajar bahasa. Cepat sekali belajar bahasa kalau masih kecil. Saya kasih cerita ini. Anak saya ketika belajar pertama kali masuk ke sekolah itu dia tidak bisa bahasa Portugis sama sekali. Dalam waktu 2 minggu, dia nggak bisa ngomong, hanya belajar, hanya berbicara dengan bahasa bahasa tubuh. Mm-mm. Tapi setelah dia 2 minggu, dia sudah mampu ngomong Portugis. Nah, Masya Allah. jadi kalian harus dipaksa. Ini memang harus dipaksa Siap, ini, nggih, siap, Ustadz siap, nggih. Sutomo. Siap. Kalau sudah dipaksa, mau nggak mau, bisa cepat. Jadi kalau adik-adik nanti dipaksa untuk berbahasa, ikuti dengan enjoy. Ikuti dengan senang dan ikuti dengan gembira. Insya Allah cepat bisa Amin, berbahasa amin, Inggris. amin. Ya, jadi begitu. Kami paksa memang Ustadz Nova ya, every time, every day in area school with speaking English, all my Nah, student. Nah, meskipun ditanya itu ya, yang jawabnya yes, no, pokoknya harus berani kan itu. Nanti yes, no harus semakin berani. apa ya, berkomunikasi kan banyak banyak vocabnya kan gitu ya, nah, gitu. Betul, betul, Oke. betul. Alhamdulillah. Ya, Adik-adik programnya disambut dengan gembira. Jangan siap. terpaksa. Kalau terpaksa, waduh nanti menyesal. Nanti pas lulus dari SMP Muhammadiyah, sudah ada program dari sekolah. Nanti kalau tidak diikuti dengan senang hati, dengan kemauan yang tulus, dengan kemauan yang kuat, nah nanti menyesal pas lulus. Saya coba kalau saya
ikuti dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, dengan enjoy, maka saya akan bisa. Nah, insya Allah adik-adik ikuti apa yang sudah diprogramkan oleh ustadz-ustadz, oleh para bapak dan ibu guru, termasuk program internasional tadi dengan senang hati, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan Amin, ilmunya. amin, amin. Amin. Mungkin Oke, Mungkin demikian sing. Mas Nova, mungkin ada closing statement-nya kalau ada. closing statement baik untuk adik-adik semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, seperti disampaikan oleh Ustadz Mutakin, adik-adik ini adalah generasi penerus umat dan juga generasi penerus bangsa. Maka persiapkan diri dengan baik, dan cara mempersiapkan diri adalah luruskan niat. Insya Allah kita sedang melaksanakan perintah Allah, tholabul ilmi. Tujuannya belajar adalah untuk ilmu, tujuannya ilmu adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nikmati status kalian sebagai pelajar, rasakan dengan sungguh-sungguh di dalam hati kalian, enjoy, nikmati, fokus. Insya Allah dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doa dari para Bapak Ibu kita, dari para ustadz-ustadz kita, insya Allah adik-adik semuanya akan dimudahkan meraih kesuksesan. Jangan Amin. menyerah, terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, Mas Mutakin. Oke, terima kasih Mas Nova atas pencerahannya, ilmunya yang diberikan kepada kita semuanya, menginspirasi kita semuanya. Mungkin Pak Tomo juga ada Ya, sepatah kata. singkat, terima kasih Ustadz Nova atas kesempatan ilmu menebar ilmunya di keluarga besar SMP Muhammadiyah Salatiga. Tentunya jangan bosan nanti berseri karena ini memang rutin setiap Sabtu pagi sudah kita rancang sejak pandemi dulu, Ustadz Nova, ya. Kita harus istiqomah, kita terus ingin belajar dari manapun. Termasuk pagi hari ini pencerahan dari Ustadz Nova semoga membuka mindset anak-anak kami bahwa belajar ini dengan apa ya semangat gembira ya, dengan enjoy, dan tentunya semua yang diharapkan untuk ilmu yang tadi ya ingin dicapai, ingin diraih, tentunya harus punya tujuan yang mulia, yaitu bermanfaat untuk manusia dan umat dan bangsa lah, ya. Jadi ini nanti dasar ini yang akan kami kuatkan kepada anak-anak kami, dan insya Allah kami tunggu kesempatan lain waktu untuk bisa terus membersamai kami dalam semangat dakwah dan berjuang di kota Salatiga tercinta ini bersama SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Terima kasih, sehat selalu, sukses. Terima kasih Nggih. Ustadz Sutomo. Insya Allah. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Mas Nova, terima kasih Bapak Sutomo Ekstragama yang telah mengantarkan kita semuanya dan anak-anakku semuanya yang turut dalam sapa seger. Semoga dalam lindungan Allah SWT dan ayah bunda di rumah semoga dalam kesehatan dan rezekinya lancar, amin ya rabbal alamin. Untuk Amin, amin, mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita tutup bersama dengan doa kafatul majlis. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan kesalahan dalam mengantarkannya. Nasrullah wa barakatuh. Wabasyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam sehat warahmatullahi semuanya. Selamat wabarakatuh. malam Mas Nova. Ya, Selamat berkah-berkah. Amin, malam. amin. Terima Nggih. kasih. Sugeng Terima istirahat, kasih. dan Nova, Mas Ye, Nova. Nggih. ye, terima kasih. Nggih. Saya izin live Siap. dulu. Oke. Ye. Terima kasih Mas Nova. 12, 14, 15, 96. Izin saya tutup nggih, Oke. Pak Takin, Pak Siap. Thomas. Terus. Nggih, semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.